kita harus sepakati beberapa hal. Yang pertama, kita harus sepakat bahwa orang yang sukses itu minoritas. Orang yang sukses itu minoritas. Teman-teman harus sepakat bahwa ini orang sukses pasti minoritas. Yang kedua, ternyata orang yang kaya itu pun minoritas. Kedua hal ini orang Indonesia sekarang mempaketkan menjadi satu. Sebenarnya ya ada sisi yang sebenarnya kurang match juga sebenarnya. Belum tentu dia nggak punya uang lantas nggak kita bilang nggak sukses. Karena banyak kawan saya, dia orang sederhana tapi dia sukses dalam hidupnya. Ada orang kaya yang kita lihat mungkin dia kaya raya banget tapi belum tentu loh dia sukses. Tapi kebanyakan di antara manusia atau di antara kita menganggap ketika dia kaya dan dia bisa kita katakan sukses. Salah enggak? Saya pikir enggak ada yang salah. Kita bukan lagi bicara tentang benar dan salah, tapi ini bicara tentang mindset teman-teman semua. Namun teman-teman di sini pasti punya goals, pasti punya impian. Apa impiannya? Salah satunya pengen membahagiakan kedua orang tua. Salah duanya pengen kuliah. Salah tiganya pengen mendapatkan beasiswa. Itu pengen mendapatkan beasiswa. Salah empatnya misalkan begitu. Teman-teman pengen bisa kuliah dengan mudah keterima, tanpa ribet, tanpa membebani orang tua, tanpa memakan biaya yang banyak. Tentu itu, oke? Tentu itu yang kita harapkan, teman-teman semua. Tentu itu yang kita harapkan. Maka malam hari ini kita akan bicara tentang memantaskan diri menuju kampus impian, memantaskan diri menuju PTN, memantaskan diri menuju kesuksesan. Gimana nih maksudnya? Oke, saya pengen mulai dari sebuah analogi. Teman-teman coba sekarang bayangin. Oke. Teman-teman coba sekarang bayangin. Kamu sekarang melihat ada anak kecil bersama orang tuanya jalan ke mall. Oke? Kamu bayangin, kita berangkat dari sebuah analogi atau dari sebuah cerita. Kamu bayangin ada anak kecil berumur 4 sampai 5 tahun dan dia berangkat ke mall. Ada orang tuanya sama ada anaknya nih, jalan mereka. Tiba-tiba kebetulan anaknya ini bersama orang tuanya lewat di depan showroom mobil. Oke? Orang tuanya ini lewat di depan showroom mobil. Lalu si anak ini sambil terseret gitu matanya sampai 180 derajat menengok sampai ke belakang. Kenapa? Karena dia melihat ada satu mobil yang itu cantik banget, keren banget dan dia suka. Anggaplah itu mobil CR-V, dan ini showroom mobil beneran. Dan anak ini nangis. Pah, mah, adek pengen mobil itu, Pah. Adek pengen mobil itu yang warna putih, keren, Pah. Kira-kira, meskipun orang tuanya ini punya uang, menurut teman-teman semua, silakan tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman semua, sang anak usia 5 tahun ini minta beliin mobil CR-V warna putih. Kira-kira dibeliin atau tidak? Tulis teman-teman semua. Kira-kira orang tua ini bakal membelikan mobil beneran ini nggak untuk anaknya? Silakan teman-teman jawab. Oke. Jawabannya tidak. Dari 20 orang, dari 100 orang bahkan. Dari 100 orang, paling satu yang membelikan. 99-nya, mayoritas orang tua tidak akan membelikan langsung seketika itu. Kenapa? Simple dengan orang. Dek, adek kan masih kecil, itu mobil beneran, gimana nanti? Siapa coba yang bawanya? Itu kasus nyata di salah satu mall yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan orang tua ini, anak-anaknya sampai ngesot-ngesot nangis, nggak dibeliin. Yang ada digendong malah dimarahin. Ini faktanya.
Oke, naik lagi ke tingkat atas, ke lantai atas gitu kan, menggunakan lift gitu kan. Tiba-tiba pas di depan lift itu ada pameran. Oke, ada pameran mobil-mobilan, atau pameran itu ada satu booth isinya mainan anak-anak. Mulai dari mainan laki-laki, mainan perempuan, dan di situ ada robot-robotan, di situ ada motor-motoran, di situ ada mobil-mobilan. Nah, anak ini pun melihat mobil warna putih, tapi ini mobil-mobilan, kayak mobil polisi gitulah, tapi dia warna putih, mobil sedan. Nah, fase kedua ini anaknya keluar dari lift dan dia langsung berlari menuju booth itu, dan dia bilang, "Pah, adek pengen mobil ini." Dia langsung bilang, "Pak, adek pengen mobil ini, Pak." Dia bilang begitu. Ditanya sama orang tuanya, "Berapa ini Mas harganya?" 35.000. Menurut penilaianmu, cerita ini orang tuanya bakal membelikan atau tidak? Orang tuanya bakal membelikan atau tidak? Silakan teman-teman tulis. Yes, jawabannya dibelikan. Faktanya benar, dibelikan. Harganya cuma 35.000. Artinya kita bukan lagi bicara tentang yang banyak uang atau tidak banyak uang. Kita bukan lagi bicara tentang kaya atau miskin, tapi kita sedang bicara tentang kepantasan, atau sudah pantaskah kita di level itu. Ini poin bahwa teman-teman semua, ada proses untuk kita coba memantaskan diri. Jadi teman-teman semua, mau belajar siang malam misalkan, mau melakukan hal-hal yang menurut kita udah terbaik, mau melakukan cara-cara yang menurut kita itu sudah maksimal, tetapi jika Allah menilai kita belum pantas, yakin deh 100% nggak mungkin kita sampai di titik itu. Kita tarik lagi secara nyata. Hari ini kamu duduk di kelas 3. Mungkin kamu pengen ke perguruan tinggi negeri, mungkin kamu pengen ke ikatan dinas, atau mungkin kamu langsung mau usaha, atau bahkan kamu pengen angkatan. Baik itu Taruna mungkin, baik itu TNI Polri mungkin, atau angkatan-angkatan yang lain lah. Jika kamu belum pantas untuk berada di titik itu, yakin deh sampai kapanpun nggak bakal bisa pernah pantas jika kamu tidak melakukan step by step menuju pantasnya diri itu. Baginya.